Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Langsung saja kita lanjutkan pembicaraan kita masih terkait dengan benjolan ya dok. Nah mungkin saya ingin bertanya nih dok, kalau misalnya terdapat benjolan itu di mana aja sih lokasi yang harus diketahui masyarakat bahwa ini harus diwaspadai nih bagi masyarakat di rumah. Baik, kita lanjut aja ya Siva ke PowerPoint-nya. Nah, lokasi benjolan yang harus diwaspadai tentunya oleh pemirsa Dokter Kito, yaitu biasanya pada remaja, ini tadi yang lagi hangat dibahas sama Dokter Elsa sama Siva, itu adalah payudara. Pada remaja paling sering dengan fibroadenoma mame ya. Kemudian benjolan di leher. Di leher ini juga kasus paling banyak dari anak ya, dari poli anak saya terima itu benjolan anak kecil. Ada benjolan di bawah di lehernya tuh kecil-kecil. Nah, mereka ini dicurigai biasanya dengan TB kelenjar. Apakah ini benar TB kelenjar? Nanti di FNAB-kan ke patologi anatomi, hasilnya bisa keluar ini benar proses spesifik atau bukan. Kemudian di ketiak juga sering muncul ya, Dokter Elsa, Siva tuh di ketiak kalau kita raba ada benjolan, juga itu kelenjar getah bening. Nah, ingat ya, kelenjar getah bening ini kadang-kadang bisa jadi metastasis daripada organ terdekat di sana ya. Bisa jadi karena metastasis. Ya, jadi FNAB mempunyai peranan yang penting. Langkah awal di sini ini jinak atau ganas sih gitu. Nanti dari FNAB kan saya akan ambil aspiratnya, saya periksa di bawah mikroskop. Misalkan saya ketemu adalah sel-sel ganas, maka ini akan kita jawab dengan meta. Tapi metanya kita harus cari tahu dulu dong letaknya di mana. Jadi saya menjawabnya positif for malignancy cell, berarti saya jumpai ada sel-sel ganas kanker di sana. Tapi kalau dia jinak, saya tidak ketemu negatif for malignancy, berarti tidak ada sel jinak, kemungkinan pada payudara misalnya dia adalah PAM. Tapi kalau PAM dengan FNAB itu udah bisa tegak ya. Bisa dibilang PA ini hakimnya ya dok? Ya, PA merupakan gold standar diagnosis. Jadi semua diagnosis itu standar emasnya adalah patologi anatomi. Dokter bedanya misalnya dokter penyakit dalam hanya bisa curiga ini misalnya tiroid ya, curiga kanker papilari tiroid. Bagaimana ini diagnosanya pasti atau enggak, yang menegakkan diagnosa ini menjadi papilari tiroid karsinoma itu adalah patologi anatomi dari saya. Nah, ketika itu dari saya balikin lagi ke dokter yang merujuk DPJP-nya, apakah akan dilakukan kemoradiasi atau kemoterapi untuk pemeriksaan terapi lebih lanjutnya. Berarti memang penegakan diagnosis utamanya itu ke dokter spesialis patologi anatomi. Ya, untuk kanker gold standar diagnosisnya patologi anatomi. Kemudian di lokasi lainnya tadi Dokter Elsa juga bilang ada di punggung, bisa di mana saja di seluruh tubuh yang bisa dijangkau dengan jarum FNAB akan kita lakukan FNAB. Pesan saya yaitu segera periksa kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kita jangan pernah lupakan puskesmas, karena puskesmas itu adalah fasilitas terdekat dari rumah kita yang gampang dijangkau. Dari sana juga dokternya sudah terlatih dan tersertifikasi. Misalnya kalau ada kelainan wanita ya payudara, bisa nanti diajarkan diedukasi di puskesmas tentang sadari, atau bisa juga misalnya kelainan di rahim ya wanita itu ya, jadi nanti bisa juga ke puskesmas ada dokter yang sudah dilatih dengan IVA ya, infeksi visual dengan asam asetat itu sangat membantu sekali untuk curiga ke arah kanker serviks ya. Pemeriksaan awal di puskesmas itu bisa dengan IVA ya dok ya? Bisa di puskesmas, misalkan dokter Elsa-nya curiga, nanti dia bisa rujuk atau dia bisa lakukan pap smear dulu ke kami, boleh. Nanti kalau misal dari pap smear kan sudah bisa kita tegakkan. Oh ini merupakan hanya radang biasa atau ini adalah suatu keganasan karsinoma serviks. Oke, berarti di rahim juga bisa ada benjolan ya dok ya ternyata dok? Benjolan di rahim bisa, tapi kalau FNAB tidak semua benjolan bisa kita FNAB. Ya, nanti ada syarat, kita lanjut ke belakangnya, nanti ada syarat untuk dilakukan FNAB. Jadi nanti mungkin kalau dia di organ dalam itu adalah
operasi ya, dokter bedahnya akan kirim jaringannya ke kami, dokter patologi anatomi. Dari kami nanti baru bisa tegak diagnosanya kanker apa gitu, jenisnya apa. Bisa jadi ini harus dioperasi terlebih dahulu baru bisa tegak diagnosis pastinya, Dok. Iya, kalau dia cuma benjolan yang bisa dijangkau di tubuh, kita bisa dengan FNAB merupakan langkah awal. Maka tadi saya bilang FNAB ini merupakan diagnosis awal. Bagaimana selanjutnya untuk diterapi. Oke, baik, Dok. Mungkin saya juga ingin bertanya nih, Dok, Baik. terkait dengan FNAB. Tadi dokter bilang bahwa ini merupakan suatu pemeriksaan awal ya, Dok, Iya. menentukan nantinya. Apa aja sih yang harus kita gimana sih kita bisa menentukan bahwa kapan kita harus mendeteksi dini terkait dengan benjolan kita, Dokter? Jadi kita mendeteksi dini benjolan itu apabila kita menemukan benjolan yang abnormal di tubuh kita. Segera kita periksakan ke dokter. Nanti dokter DPJP-nya akan tidak ada syarat khusus untuk dilakukan FNAB, cukup membawa pengantar dari DPJP-nya ke laboratorium patologi anatomi. Nanti di laboratorium patologi anatominya dokter PA-nya, dokter patologi anatominya akan melakukan 3 langkah. Yang pertama, saya akan menganamnesis dulu terkait dengan benjolan ini. Benjolan ini kita akan tanya jawab dengan pasiennya, benjolannya sudah berapa lama, bagaimana dengan riwayat keluarga, terus apakah pernah ada penyakit spesifik sebelumnya, infeksi, misalnya ada TB atau enggak gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya butuhkan untuk sebelum FNAB ini. Setelah di FNAB nanti saya akan lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu saya akan lakukan apakah benjolan ini bisa kita FNAB atau tidak. Ya, misal syaratnya itu kan benjolannya harus bisa saya raba. Terus yang kedua bisa saya jangkau dengan jarum FNAB. Baru nanti saya periksa di bawah mikroskop. Di sana nanti saya akan lihat di mikroskop adalah sel-sel yang saya jumpai ini hanya sel-sel radang saja, atau sel-sel yang saya jumpai ini adalah sel-sel jinak atau ganas. Nanti akan tegak diagnosa kesimpulan dari saya untuk dikirim ke DPJP. Selanjutnya DPJP-nya akan mengambil terapi selanjutnya. Seperti itu, Siva. Baik. Kita lanjut dulu. Nah, pentingnya deteksi dini itu untuk apa? Meningkatkan peluang kesembuhan. Kalau kita temukan dini, kita obati secara dini, angka kesembuhan juga tinggi ya. Kemudian pemeriksaan rutin, sadari gejala awal sangat penting ya. Jadi kita tuh harus aware dulu sama diri kita. Oh, ini benjolan kok ada di leher. Kemudian kok payudara saya kanan kiri benjolan ada berbeda gitu. Apalagi wanita itu kan harus aware ya. Terus siklus menstruasi saya kenapa jadi begini. Nah, seperti itu harus kita sendiri yang menyadari dengan diri kita sendiri. Kita harus sayang sama diri kita sendiri. Karena kita lebih baik mencegah daripada mengobatin. Ketika itu udah muncul benjolan yang memang membuat kita panik atau yang selama ini tidak ada, tiba-tiba ada muncul benjolan, sebaiknya periksakan segera ke dokter. Kemudian ya screening berkala ya. Screening berkala ini bisa contohnya IVA tadi ya, dokter Elsa sudah bilang di puskesnya dia bisa pemeriksaan IVA, atau kalau mau pap smear ya bisa ke rumah sakit ya, seperti itu. Bisa juga dengan pemeriksaan lainnya ya. Nah, sekarang kita baru berbicara tentang FNAB-nya, fine needle aspiration biopsy atau prosedur pengambilan sampel jaringan atau cairan. Di dalam benjolannya nanti saya akan mengambil sedikit melalui jarum FNAB jaringan sebagai sampel, bisa berbentuk cairan juga dengan jarum FNAB. FNAB biasanya saya menggunakan speed 22 sampai 27 Gauge ya. Kemudian akan saya periksa di bawah mikroskop. Nah, nanti FNAB ini merupakan suatu tindakan invasif tapi minimal, jadi tidak begitu nyeri gitu, jadi minimally invasif ya. Kemudian dia merupakan suatu diagnosis awal, langkah awal kita mau menentukan ini terapinya selanjutnya seperti apa. Kemudian FNAB ini adalah aman dan diagnosisnya cepat. Baik, dokter. Baik pemirsa, tentunya FNAB ini digunakan untuk deteksi dini yang sudah dikatakan oleh dokter tadi bahwa deteksi dini ini sangat penting untuk mendiagnosis awal dan juga untuk penanganan awal bagi orang-orang yang memiliki benjolan abnormal. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat.